Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Dwi loh. Namun ada yang beda. Hari ini kita akan belajar materi batik. Sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama ya nak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini materi batiknya berkaitan dengan motif batik. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan dengan Bu Ais, hari ini akan Bu Guru lanjutkan dengan mengaplikasikan motif batik itu pada benda yang kita gunakan. Seperti apa? Dengarkan baik-baik. Contoh motif batik yang ada di Yogyakarta itu ada banyak anak-anakku. Namun, yang Bu Guru beritahukan atau yang Bu Guru informasikan, ada beberapa yang cukup anak-anakku dengar atau anak-anakku lihat. Yang pertama yaitu motif batik kawung. Motif batik kawung itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kawung picis. Perhatikan gambar atau motif ketika mau menggambar di buku gambar atau di buku kertas gambar yang akan kalian gunakan untuk menggambar, itu ada gambar kawung picis. Di sana ada 4 pola atau 4 kotak, kemudian yang digabungkan. Setelah sebelahnya ada gambar kawung picis yang sudah digambar pada motif batik kain, pada kain. Jadi kawung picis ini adalah salah satu contoh motif yang ada di Yogyakarta. Jadi anak-anakku bisa dilihat ya cara menggambarnya dan sudah diaplikasikan pada kain. Yang kedua masih dengan kawung, yaitu kawung bribil. Kawung bribil ini sama mirip tapi isiannya atau hiasannya sedikit berbeda. Pada kawung bribil ini juga sama, ada cara menggambarnya, diperhatikan caranya, kemudian setelah diaplikasikan ke dalam kain atau ke bentuk digambar di kain, itu sudah terlihat berwarna. Seperti itu ya anak-anak, jadi isiannya yang berbeda. Sama-sama namanya kawung tapi isiannya berbeda. Sedangkan kawung yang ketiga, yaitu kawung sen. Seperti mirip kayak uang sen. Jadi isiannya sama, ingat berbeda. Ada kawung picis, bribil, dan terakhir kawung sen. Ini juga sama isiannya berbeda. Dilihat cara menggambarnya, kemudian setelah diaplikasikan ke dalam kain, digambar dalam bentuk kain, sudah terlihat anak-anak sudah berwarna lebih cantik seperti itu. Itu tadi motif batik kawung, ingat ada 3. Yang berikutnya yang masih daerah Yogyakarta yaitu motif sindur. Ini biasanya digunakan oleh abdi dalam yang biasa menggunakan ini. Oke, selanjutnya ada motif teruntum. Motif teruntum ini kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan anak-anakku bisa dilihat contoh motif teruntum. Itu di sana ada bunga-bunga banyak sekali yang dihubungkan dengan menggunakan garis. Berikutnya ada motif sidomukti. Ini salah satu masih dengan motif dari daerah Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu motif parang. Ini seperti parang atau keris yang digunakan oleh bangsawan biasanya yang menggunakan ini anak-anakku. Oke, guru lanjutkan yaitu selanjutnya motif udan iris. Nanti di sana seperti apa dilihat gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu motif ceplok atau grompol. Di sini banyak sekali motif ceploknya. Ada motif ceplok Jogja Parang, ada motif ceplok grompol, ada motif ceplok saja. Selanjutnya ada motif Wahyu Tumurun. Di sana ada gambar macam-macam bunga, ada daun ada, lah ini namanya Wahyu Tumurun. Seperti yang Bu Guru pakai ini juga salah satu aplikasi dari motif Wahyu Tumurun yang digunakan sebagai baju atau pakaian. Setelah kalian tadi melihat banyak sekali motif-motif dari daerah Yogyakarta, ternyata itu bisa digunakan sebagai motif batik untuk aplikasi pada benda pakai, yaitu seperti baju. Bisa dilihat gambarnya yang di Bu Guru pakai juga ini motif batik. Kemudian ada tas, dompet, dan sebagainya. Begitu anak-anakku, itu tadi semua adalah contoh motif batik. Dimulai dari cara menggambarnya, yaitu motif batik kawung yang mudah. Berikutnya ada bermacam-macam motif batik dari daerah Yogyakarta. Untuk tugas selanjutnya anak-anakku nanti membuat atau mendesain motif batik pada kaos, gambar kaos yang akan Bu Guru kirimkan. Anak-anakku bebas menggambar motif batiknya. Mau motif batik dari
lunglungan yang sudah diajarkan Bu Ais, atau menggambar dengan aplikasi motif batik yang baru saja Bu Guru sampaikan. Bu Guru bebaskan dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin, dan selanjutnya dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Baik, terima kasih banyak anak-anakku. Itu materi batik di semester 2 sudah selesai. Bu Guru harap kalian cinta dengan produk dalam negeri, apalagi batik adalah warisan budaya Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.